Halo, brother and sister, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi malam ini di dalam Paloma Asia Pacific Limited Q&A. Jadi banyak bertanya ya, dan ini malam ini khusus ya, khusus kepada teman-teman yang sudah join atau sudah register ya, dan register belum deposit. Mari belajar tentang Paloma. Ya, Paloma Asia Pacific Limited membuka peluang selebar-lebarnya dan sebagus-bagusnya untuk kita saling belajar apa itu dunia arbitrase cryptocurrency. Ya, kita juga mau rancang satu satu acara juga, acara khusus ya, acara memang khusus untuk membangun Paloma yang sudah join, yang sudah membeli paket, ya, yang sudah memulai. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi sebelum kita masuk ke dalam acara, ini acara 20 menit saja PPT kita selesaikan. Setelah itu kita tanya jawab. Tentu tanya jawabnya adalah untuk membangun ya Paloma seperti apa sehingga perusahaan dan anggota dari Paloma itu sendiri menjadi lebih bersemangat untuk menjalankannya. Nah, selama ini mungkin belum ada waktu yang khusus yang bisa kita jumpa untuk membangkitkan minatnya kita dan mengembangkan seperti apa Paloma ini. Apakah hanya seperti kita buka toko, jam 6 kita buka, sore jam 6 kita tutup. Apakah seperti itu? Apakah kita masih menunggu? Apakah kita masih melihat? Ya. Jadi kalau sebentar untuk teman-teman ya, ini khusus untuk informasi mengulang ya kepada teman-teman yang sudah join. Jadi ada waktu nanti untuk bertanya. Boleh ya? Kita mulai ya acara kita untuk mengingat kembali. Mengingat kembali bagaimana sih proses dari Paloma dan teman-teman dalam waktu beberapa bulan ini begitu semangat ya. Contoh, saya terus mengadakan Zoom dengan beberapa teman dan grup juga sebenarnya. Jadi kita fight itu 1 bulan itu seperti apa sih? Kadang satu hari itu 2 kali Zoom, 1 kali Zoom. Jadi kita sama-sama semua ya, sama-sama membangun dengan daya yang memang eh, menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana ketika sudah ketemu namanya informasi, Paloma apakah sebagai sebuah peluang atau sebagai ancaman. Jadi ada di luar sana atau sekitar kita, ada yang mengatakan mungkin pro dan kontra, ya, hater dan lover. Jadi ini adalah bisnis, tidak menutup kemungkinan, gitu loh. Atau ada orang teman-teman yang memang mengalami pengalaman buruk tentang investasi. Jadi Paloma berusaha terus, ya, bagaimana misi-misinya itu kita bangun sehingga setiap anggota itu merasa menjadi bagian yang penting di dalam Paloma Asia Pacific Limited ini dalam proses perjalanan perusahaan Paloma ini. Kita mulai buka ya. Jadi Paloma Asia Pacific Limited ini memang Selasa dan Kamis adalah khusus untuk pertanyaan dan jawaban. Jadi strategi teman-teman adalah ya pertanyaan dan jawaban itu strategi kami juga dan kita saling bertukar gitu loh, bertukar bagaimana ya, kita bisa menghidupkan Paloma ya sejauh mana kita bisa mengembangkannya. Jadi Paloma ini ya kita cepat aja adalah manajemen investasi inovatif ya. Nah, bagaimana Paloma bisa berkembang? Paloma sudah menyiapkan regulasi dan kepatuhan. Paloma diatur oleh Komisi Layanan Keuangan di Virgin Inggris ya, Virgin Island ya, Kepulauan Virgin gitu loh, BFI. Jadi British Virgin Island gitu loh. Jadi standar internasional mereka sudah mematuhinya ya. Jadi untuk membudayakan
apa namanya visi jangka panjang ini ya untuk menjadi pemimpin dalam arbitrase cryptocurrency dan inovasi finansial ini terus berkomitmen untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kepada kita nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. Ini adalah salah satu yang bisa kita lihat juga dan teman-teman mungkin dari eh, yang sudah menjadi member malam ini memang khusus kita untuk bicara pengembangan Paloma ya. Jadi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pengembangannya, silakan nanti dibuka ya. Mungkin nggak sampai 20 menit kita udah selesai ini. Jadi all 1 jam, 1,5 jam kita melakukan tanya jawab. Jadi Paloma sudah menyiapkan segalanya untuk semua keamanannya. Layanan investasi utama adalah strategi arbitrase, fokus kripto, teknologi canggih. Ya. Dan kita fokus kripto itu adalah keunggulan unik di pasar mata uang kripto saat ini, cryptocurrency. Jadi mata uang digital namanya, uang digital, cryptocurrency, uang digital yang kita kelola sedemikian rupa. Ada yang di dalam sana staking, lending, ya, ada juga trading di dalamnya. Nah, dan baru-baru ini juga ada yang masuk ke dalam dunia kripto itu tanpa harus membeli modal, tapi meletakkan dananya di salah satu perusahaan dan pembagian presentasi. Ya, tapi kita tradingnya juga unik ya, bukan masuk ke dalam trading, lihat chart turun naik, ya kita nggak di posisi itu. Kita di posisinya adalah bagaimana mengambil perbedaan harga dalam waktu yang sama di 2 bursa atau 3 bursa atau antar negara. Nah, antar negara itu harganya atau nilai dari harga Bitcoin itu sangat berbeda-beda. Nah, di sana juga ada syarat-syaratnya ketika kita ngambil ya, kita WD itu juga ada pembayaran, ada gas fee-nya juga. Jadi di antara negara itu banyak sekali perbedaannya karena ada regulasi di situ. Jadi teknologi artificial intelligence ini sama machine learning ya menganalisa dinamika pasar yang begitu rumit. Jadi kita tidak perlu begadang semalaman. Yang selama ini mungkin kita melakukan itu. Ya, melihat chart sampai letih ya. Jadi ada sekarang ini satu ya peluang yang membuka dari Paloma Asia Pacific Limited ini. Bagaimana alat ini, ya, teknologi ini bisa memantau real time. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam market dan mengambil keuntungan itu, ya. Dan pemanfaatan peluang, perdagangan arbitrase dan meningkatkan pengembalian investasi dan mengurangi risiko. Jadi seperti itu teman-teman. Kita pasang earphone aja biar lebih jelas karena oke, nah ini lebih jelas. Tes. Jadi kalau suara saya bagus, kasih tanda jempol ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke keamanan dana investor. Nah, kemarin banyak yang tanya nih soalnya, bagaimana sih dikelolanya? Seperti apa sih tanggung jawabnya Paloma Asia Pacific Limited ini sendiri gitu loh. Jadi Paloma saat sekarang ini memang sedang apa langkah-langkah seperti apa biar bisa sukses gitu loh. Ya, tegaskan komitmen terhadap keamanan itu seperti apa gitu loh Paloma. Jadi kami mengikuti praktek terbaik industri dan mematuhi regulasi berlaku untuk melindungi investasi Anda, ya, investasi teman-teman. Jadi dalam beberapa hal, ya informasi yang kita berikan, yang hari-hari kita berikan ini adalah sesuatu yang memang untuk para anggota atau para member. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Jadi perusahaan kami menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan keamanan data dan transaksi. Jadi kami menerapkan enkripsi protokol gitu loh. Keamanan ketat melindungi informasi ya pada saat ini gitu loh. Pelanggan dan investornya kita. Jadi keunggulan dari Paloma adalah
Jaminan regulasi kepatuhan internasional sudah disiapkan, manajemen risiko, strategi canggih, dan teknologi artificial intelligence. Jadi teman-teman, ada baiknya hari ini ya kita masuk ke dalam tujuan membangun Paloma Asia Pacific Limited ini. Memang tidak mudah ya. Kita mengundang teman-teman untuk bisa bekerja sama tidak mudah ya. Jadi bagaimana untuk hal-hal ini biar kita bisa membangun jaringan yang kuat. Jadi kita bergantung pada hubungan ya, peluang waktu, pertama ada peluang waktu ya, dan membangun hubungan baik dengan para member. Ya, ini yang kita lakukan tiap hari, kita komunikasi. Dulu ada satu permainan ya, yang komunikasi lewat SMS saja. Itu banyak orang suka. Orang pun tidak tanya lagi kantornya di mana ya. Tapi kalau kami, Paloma Asia Pacific Limited ini selalu berkomunikasi agar kita bisa belajar sama-sama. Bagaimana dengan 10 dolarnya kita ini? Kita bisa mengerti tentang dunia arbitrase cryptocurrency dan berdagang itu seperti apa. Dan kita tidak perlu masuk ke dalamnya. Karena bukan trading yang suruh lihat apa chart, apa. Tidak perlu. Candlestick tidak perlu. Kita hanya belajar, mengerti nggak kita tentang blockchain, ya, cryptocurrency, dan arbitrase. Bagaimana semua perusahaan saat ini berbondong-bondong melakukan dan terus mencari yang terbaik itu yang mana sih? Teknologi arbitrase cryptocurrency ini karena ini sangat penting untuk pengembalian ya atau mengambil keuntungan itu bisa menutupi cash flow. Jadi cash flow yang terlalu cepat ini kalau proyek-proyek yang banyak ini juga ada ada tekanan ya maksudnya dalam beberapa hal gitu loh. Jadi kenapa kita perlu rekrut teman-teman ya dengan pendekatan profesional gitu. Karena kita kadang-kadang ini ya apa namanya sedikit memaksa lah ya kepada teman-teman yang memang mau sukses. Ada kalanya kita banyak menerima penolakan, banyak. Jadi dalam beberapa hal yang sederhana ini ya, yang teman-teman yang malam ini memang khusus bagi mereka yang member atau mereka yang sudah registrasi tapi belum melakukan pembelian paket ya, ambil kesempatan ini karena ini masalah waktu. Jadi kalau kita masih belum melihat ini sebagai peluang atau ancaman, maka ada rasa untuk menunggu. Jadi kalau ini adalah peluang ya kita cepat-cepat untuk ambil langkah berikutnya ya. Jadi kita adalah pengusaha-pengusaha hebat saat ini ya. Jadi kesuksesan di dalam penjualan-penjualan atau pengenalan produk-produknya Paloma eh, Asia Pacific Limited ini itu cuma satu cara aja gitu loh. Dengan arbitrase cryptocurrency bagaimana mengambil keuntungan dari dua bursa ya, dari dua bursa yang berbeda ya dengan waktu yang sama. Bagaimana bisa ngambil keuntungan? Ya, tadi saya coba tes ada satu bursa posisinya adalah 60.000 ya 100 sekian gitu. Nah, satu bursa 61.500. Nah, bayangkan tidak kalau misalnya eh, kita ngambil standar aja. Setiap masuk ke dalam market itu kita hanya bisa ngambil 2,5% saja deh. Itu sudah perbedaan yang sangat baik sekali gitu loh, perbedaan sangat baik sekali. Jadi keamanannya juga di situ. Jadi nggak sembarangan dia masuk dengan artificial intelligence sama machine learning ini. Jadi dia membaca beberapa informasi ya dari yang dulu sampai hari ini ibaratnya. Jadi keputusan apa yang bisa diambil dan artificial intelligence ini bisa ngambil cara membuka market itu seperti apa dan keamanan dari machine learning ini membaca situasi dan berapa keuntungan yang bisa diambil. Dan keluar dari market itu seperti apa dan semua sudah diatur ya untuk masuk marketnya ini. Karena hanya alat seperti ini yang bisa kalau sebagai individu melakukannya. Ini agak repot karena membutuhkan kecerdasan khusus gitu. Jadi kenapa ya? Kenapa kita harus menawarkan program ini kepada teman-teman kita ya? Jadi kita nonton sedikit videonya kita.
oke. Oh, iya. Gue nyong na metode baku itu. Jadi luar biasa ya Paloma ya. Jadi ada beberapa teman yang malam ini mungkin ada eh, apa gerakannya agak lambat. Jadi mari kita bersama belajar dari Paloma ya untuk menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab dengan hasilnya kita gitu. Maksudnya kita sudah mengeluarkan modal, terus kita belum menggerakkan sesuatu, hanya menunggu. Jangan pakai kebiasaan lama ya. Nah, program bonus referral yang tadi kita lihat, kenapa kita mesti nawarin ya teman-teman? Potensinya 20%. Ya, dan kenapa ini mesti kita lakukan? Karena inilah kekuatan kita sebagai tim atau sebagai teman-teman yang melihat Paloma Asia Pacific Limited ini sebagai satu peluang. Jadi perlu proses. Memang prosesnya tidak mudah memperkenalkan ini dengan banyaknya program di lapangan. Tapi sekali lagi, Paloma pasti bisa maju karena tidak hanya satu cara saja nanti. Mungkin ada beberapa cara lagi untuk bisa mendapatkan keuntungan. Tapi yang dipilih saat ini adalah memakai arbitrase cryptocurrency. Ini yang paling aman, mengecilkan sebuah risiko dengan modal yang kecil gitu. Jadi terima kasih untuk yang coret-coret ya, terima kasih sekali ya. Bahwa Anda akan saya lacaknya di mana Anda tinggal gitu. Mm-mm. Nah, teman-teman, bagi teman-teman saat sekarang ini ya, penting sekali kita fokus pada uang kripto. Kenapa? Kenapa gitu. Nah, uang kripto ini sedang berkembang dengan pesat ya, berkembang dengan pesat. Sangat baik sekali kita mengenal gitu loh. Kenapa perlu mengenal? Karena 2024 ini sampai 2005 ya, selalu saya ulang, ini adalah proses regulasinya seperti apa perizinan untuk menjadi sebuah produk yang bagus. Produk yang bisa menjadi alat bayar. Itu maksudnya. Jadi alat bayar yang sekarang yang kita punya ya, itu uang kertas saja. Gitu loh, uang kertas saja. Jadi dari uang kertas ini ya tidak bisa dihilangkan. Dulu waktu munculnya cryptocurrency ini ceritanya mau hilangkan uang kertas ya. Tapi tidak bisa. Dia hanya bisa mendampingi. Jadi menemani uang kertas itu seperti apa. Karena sudah muncul perbandingan ya convertnya itu dari USDT. Jadi satu USDT sama dengan $1. Jadi kemudahan-kemudahan muncul untuk ya ya untuk kemudahannya sebenarnya teknologi ini muncul untuk kemudahan kita bertransaksi gitu ya. Nah, sekarang visi jangka panjangnya seperti apa? Kepemimpinan di sektor keuangan menjadi nomor satu, ya, maunya inovasi teknologi, wawasan pasar, dan pertumbuhan berkelanjutan. Jadi ini yang dimau oleh Paloma sendiri. Bagaimana sih kita bisa maju, ya sangat mengutamakan keamanan dan transparansi itu seperti apa nantinya. Jadi ini berkembang. Bagaimana kita bisa mendapatkan data database dan teman-teman yang menyukai Paloma Asia Pacific Limited ini. Sistem manajemen risiko, pemantauan real time, batas kerugian, kontrol otomatis, diversifikasinya. Jadi investasi mengurangi ya banyak sekali yang bisa kita eh, adakan di sini yaitu mendiversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko fluktuasi pasar. Nah, ini keamanannya salah satunya sebenarnya. Jadi tidak berbondong-bondong, langsung semua aset itu kita masukkan ke dalam gitu. Ini arbitrase mata uang kripto. Fokus utamanya adalah pada arbitrase ya, cryptocurrency memanfaatkan perbedaan harga, perdagangannya cepat. Persyaratan investasi adalah investasi minimum memulai dengan $10. Penambahan investasi paket variasi ya,
banyak yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan hasil USDT itu. Ini keamanan dan stabilitas tekniknya seperti apa? AI, Artificial Intelligence, dan machine learning canggih, arsitektur handal, ya eksekusi untuk market ini ya dengan cepat gitu. Nah, sekarang adalah legalitas perlindungannya, lisensi resmi, ya kepatuhan internasional, perlindungan data, transparansi. Jadi, arbitrase dengan strategi pertumbuhan yang terencana dan komitmen untuk memberikan nilai pada investor kami saat sekarang ini. Makanya penting kepada teman-teman yang sudah join dan sudah mengambil paket, ya, mari kita bekerja sama agar langkah-langkah ini menjadi lebih nyata lagi, gitu. Tapi sebelumnya, mari kita tonton satu video tentang bagaimana sih psikologi apa berupa fiat fiat money ini atau uang-uang yang umum yang kita pegang ini, uang kertas ini seperti apa saat sekarang ini. Dunia inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Dan menunjukkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang membebaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial kita secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Luar biasa malam ini ya, yang suka ya hobi sekali orang ini masuk dan kita akan lacak alamatnya deh karena lucu sudah lucu orangnya. Jadi ini ada paket kita ya di Paloma, ekspresinya 7 hari, ekspres 7 hari, advance 30 hari, elite 90 hari, premium 180 hari. Jadi terima kasih teman-teman malam ini kita masih dalam kekuatan yang sama. Ah, ingat ya, kalau kita sudah masuk ke dalam Paloma sendiri, mari kita gerakkan. Mari kita gerakkan. Ya, seperti sebuah tanaman. Ya, itu mesti kita siram tiap hari. Sama dengan Paloma. Kita mesti bertemu setiap hari. Agar apa? Kita saling menguatkan. Kalau tidak ada teman-teman, ya tidak mungkin Paloma ini bisa besar. Sehingga kalau kita punya diskusi-diskusi yang bagus, kita bisa lebih cerdas lagi. Ya, tidak seperti orang yang coret-coret ini ya. Ini tidak cerdas soalnya, tidak mengajar kecerdasan. Ini sudah mulai bandel nih orang nih. Ya, sudah pintar nih. Kita lacak aja nih siapa nih orangnya ya. Jadi terima kasih ya teman-teman. Kita mulai buka situasinya kita untuk beberapa pertanyaan ya. Saya matikan dulu videonya saya. Semoga video ini tidak mengganggu kita untuk saat ini. Ya, oke. Ya, langsung ini sebenarnya saya sudah nunggu ini soalnya. Udah nunggu nih. Uh, Kecap. Wah, what's name? Masturbation. Ya, oke. Jadi kepada setiap teman-teman, ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman tidak sempat masuk ke dalam
apa namanya di dalam pertemuan ini, ya silakan tulis aja gitu loh, ya silakan tulis bahwa kita ini oke. Saya matikan dulu ya. Sebentar teman, tunggu sebentar. Oke, tunggu ya. Oke, nah sekarang sudah jelas ya. Screenshotnya sudah dimatikan. Ya. Kita mulai dengan sesuatu agar bisa melangkah. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah masuk ke dalam Paloma Asia Pacific Limited, jangan kehabisan waktu, ya. Jangan kehabisan waktu. Jadi silakan Pak Iwayan Rosten, ya, kita mulai saja, ya. Bagaimana? Kita angkat Pak Iwayan Rosten dulu ya. Nanti Pak Wayan selanjutnya Suwendra Pak. dulu aja, Pak. Oh gitu ya. Oke, Ya, Pak Pak Wayan Iwayan. Rosten biar mengalah sebentar lah Ah, ya, Pak kita ya. angkat dulu ya. Ini Maaf, Pak. Ya, pasukan Ibu ya. Dewi nih. Oke, maaf ya. Silakan Pak Iwayan Suendra. Selamat malam. Suendra, ya. Selamat malam. Begini, selamat malam semua. Ya, Saya ingin menanyakan yang kemarin. Bapak kan ya. bilang ada jaminan atau asuransi bagi yang sudah bergabung. Nah, kebetulan kita sudah bergabung di sana dan itu pun banyak teman-teman yang menanyakan apa buktinya kita sudah terdaftar dan apa namanya dapat asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang belum bergabung. Seandainya dia ikut $10 di awal. Setelah itu punya duit, ingin gabung lagi nambah. Apakah bisa? Apakah buat akun lagi? Itu aja dua dulu, Nah, Pak. Biar yang ngomong pendapat. oh, ya, dua dulu ya. Oke, oke. Jadi kemarin berarti ada yang salah tangkap. Dalam hal asuransi, bukan asuransi yang biasa yang kita beli, Pak. Seperti di bank, setiap uang Bapak, kalau terjadi kesalahan di dalam transaksi itu ada jaminan. Bukan berarti asuransi itu langsung dibuktikan bahwa Bapak diasuransikan uangnya. Bukan seperti itu. Kalau uang Bapak diasuransikan, berarti Bapak harus keluarkan sejumlah uang. Ya, Ini, Pak. Nah, di sini. Jadi, jangan salah tangkap. Maksudnya dalam hal ini, Paloma bertanggung jawab bila terjadi sesuatu yang memang eh, dari Paloma sendiri atau dari pihak tertentu, gitu loh. Jadi transaksi itu gagal seperti apa? Itu pertanyaan dari teman-teman sebenarnya dari kemarin itu. Jadi perusahaan yang sekarang ini bagaimana keamanan itu kita jaga terus. Pertama adalah kita masuk ke market itu kan tidak bisa sembarangan. Kita pakai namanya artificial intelligence sama machine learning. Bagaimana menekan risiko sekecil-kecilnya. Kedua, Bapak ada lihat kalau yang 7 hari itu cuma keluarkan berapa persen? 0,2 sampai 0,3% bukan Pak? Itu adalah keamanan pertama. Yang kedua, jadi kalau perusahaan lain ada yang sampai 50%. Kalau Bapak masuk, dia baginya sampai 50%. Tapi 50% itu keluar lagi, dibagi dua lagi menjadi 70. Menjadi 70 sama 30. Ada seperti itu. Jadi keamanan kita itu langsung tidak ada pembagian-pembagian seperti itu. Kecuali yang memang yang ada namanya tingkat satu, tingkat 2, ada pembagian di situ berapa sih nilainya. Gitu loh. Itu dijelaskan. Tadi yang nomor 2, apa tadi Pak? Nomor 2, maaf. contoh saya bergabung pokoknya sudah anggap $10. Ini pertanyaan Ya, teman-teman. Eh, ya. Terus dia punya duit lagi, apakah dia buat akun apa langsung boleh di dalam akun itu? Jadi kalau mau buat quantity, berarti buka akun yang baru, Pak. Tapi kalau Bapak mau value, masukkan ke yang lama dan kontrak yang lama itu kan selesai. Berarti kontrak yang baru lagi dimulai, Pak. Itu bisa. Oh, berarti Kalau value, umpamanya dia ikut 180 hari kan lama, Pak. Kebetulan dia punya dana di tengah jalan, berarti harus akun baru. kalau mau quantity, jadi bisa dapat bonus kan. Tapi kalau Bapak masuk ke dalam situ, berarti kan terhitung kembali lagi baru di dalam akun yang lama.
Jadi perhitungan akun yang lama tentang kontraknya dimulai lagi, misalnya Bapak ngambil cuma 90 hari gitu. Jadi 90 hari lagi. Jadi kenapa kemarin saya tawarkan teman-teman untuk bikin akun yang bawah? Berarti kan ada bonus yang ke atas nantinya. Begitu, Pak. Halo Pak Mudin. Paham? Paham ya? Nangkap ya Pak Mudin? Dia Silakan Pak boleh Ustadz. masukkan ke akun yang lamanya dia. Tapi kan semua kontrak itu kan dihitung dari akun yang baru. Ya. Halo? Ya. Maaf, Prof. Ya. Maaf, Pak Z. Itu terlalu membingungkan bagi yang baru, karena banyak juga member baru yang tergabung. Intinya begini, Pak Wayan ya, Pak Wayan Suendra. Silakan Eh, Ibu Dewi. Kalau ada, kita sudah memiliki akun, sudah memiliki invest di Paloma, kemudian kita mau menambah lagi, itu disebut kita top up. Top up itu bisa masuk langsung, Pak, ke nomor yang bersangkutan, ke akunnya langsung tuh bisa. Tetapi jangka waktunya akan mengikuti yang paling baru. Intinya seperti itu. Itu tekniknya tuh seperti itu. Tapi kalau masih ingin mengoptimalkan dananya yang ada, itu masih ada dengan cara yang lain. Nah, bagaimana caranya? Minta bantu marketing untuk menjelaskan, Pak. Ya. Kalau saya bisa menjelaskan di sini, tapi nanti terlalu bingung kalau saya menjelaskan. Perhitungannya saya bisa jelasin, saya jelasin. Perhitungan selisih bonusnya berapa, saya bisa jelasin semua. Tapi kalau dijelaskan secara ngomong seperti ini, nggak akan paham, Pak. Ya, Itu nggak nyambung nanti. permasalahannya. Ya. Terima Itu kasih. harus detail. Ya, harus detail. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Bagaimana Pak Mudin? Pak Mudin atau Pak Wayan tadi ya? Ini buka dua-duanya ini. Oh ya, Pak ya. Wayan Suendra tadi. Oh, Pak Wayan Suhendra. Oke, saya matikan dulu. Jadi, jadi buat teman-teman jangan dibuka dulu, kasih tanda aja tangan. Jadi kalau dia dua buka nanti apa namanya suaranya nggak terima, gitu. Jadi begitu Pak Wayan Suhendra. Halo, ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Kita angkat aja Pak Iwayan Rosten. Habis itu Pak Yusuf ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi. Silakan Pak Wayan dibuka mic-nya. Ya, selamat malam Pak Profesor. Ya, ya. Sehat selalu. Pak Jen Obama dikasih tangan. Kalau mau bertanya dikasih tangan, Pak Jen. Bukan tangan kita. Ada gambar tangan di sana, kasih tangan. Nanti saya bisa ini nyusul. Silakan Pak. Pak Wayan. Kita sambil belajar sebenarnya Pak di sini. Teknologi Ya, kita kan kadang-kadang usia sudah di atas 40 itu udah gini lah Pak. Udah banyak gangguannya udah itu. iya Sambil betul. Banyak distorsinya belajar Pak. di sini Ya, ya Pak, sambil belajar kita di sini artinya kita ya. yang gaptek itu kita mulai bisa lah merasakan itu. Mau tidak mau kita harus ikuti aja ini. Bagaimanapun harus kita Ah, ikuti. Nah, kemudian dengan betul. keberadaan orang yang coret-coret itu, Pak, jelas ini, Pak, nanti Paloma ini akan dikejar orang ini. Karena Amin. bisnisnya ini lain, Pak, spesial, Pak. Pakai telur Betul. dua biasanya ini. Pakai pakai telur dua biasanya, Pak. Makanya orang Ya, berminat, gitu. Berminat caranya dengan cara yang beginilah, Pak, caranya. Usil dia gitu, Pak. Nah, kita jangan terpengaruh, Pak. Biarin aja orang-orang seperti itu nanti aja sadar dia. Karena ya. mungkin dia punya bisnis, Pak. Mungkin yang mirip, tetapi bagaimana caranya untuk merusak kalau tidak bisa dari luar dengan cara yang lain itu. Kita berikan Betul, aja, Pak. betul. Orang negatif Ya. itu suatu saat dia akan positif, Pak. Biarkan aja. Lover Uh, and hater. Lover and ya, hater. sebagai Itu selalu ada. ya, Ya, cobaan itu, Pak. Uh, betul, betul. menurut saya, Pak, menurut saya kan Ya. terlalu terlalu banyak juga ikut yang di bisnis investasi begini. Cuma Paloma yang benar-benar Pak, benar-benar Nah, terasa kita bisa berbisnis, menghasilkan. kita dapat pengetahuan Ya. gitu Pak. Ya, ya. Amin. Nah, terbukti saya invest tak pernah ambil pusing ngambil itu Pak. Saya biarin itu. Saya biarin di sana, Ya, saya tidak pernah narik. Apakah bisa ditarik nanti apa tidak? Saya enggak pengaruh begitu Pak. betul. Karena saya selama ini sudah biasa Pak, Nah, yang jenis-jenis ya, begitu, yang nipu-nipu sudah biasa. Saya lihat dari ya, perkembangan Bapak terlalu berani nih.
tampil terlalu berani, makanya Bapak akan dikerjai gitu. Tapi Hmm, jangan Pak, jangan takut, jangan ragu, tetapkan aja Pak. Karena Bapak mempunyai dua misi Pak. Di samping juga bisnis, Bapak mengangkat derajat orang yang kekurangan itu bisa sekarang hidup betul, normal Pak. gitu Pak. Itu Betul. Pak. Nah, ini adalah restu Tuhan, kehadiran Bapak gitu. Tidak perlu Pak. Saya sih selalu dukung Pak. Saya tidak saya tidak merasa eh, suatu saat dirugikan, itu enggak. Bagi saya adalah takdir Pak. Sebesar apapun berizin beribu-ribu izin pun Pak, kalau sudah tidak ada restu pasti akan hancur Tidak Pak. bisa. Ya, Jadi akan hancur. jangan kita terus mengejar apakah Paloma ini akan gini akan gitu. Kita Ya, akan tidak bisa betul. investasi, kita tidak akan pernah investasi jadinya Pak. Kita Betul. mengurusi izin aja, izin aja. Nah, nggak perlu seperti itu. Selama artinya pengurus di Paloma ini hadir, saya nggak pernah khawatir. Seandainya Pak Profesor tidak hadir, saya akan, biarpun izinnya banyak, saya akan ragu juga Pak. Saya ikut Bapak. Kapan Bapak WD-nya. hadir, kapan Bapak hadir, Amin. saya pasti percaya itulah izinnya itu. Kehadiran Ya, Bapak adalah izin. Kalau tidak ada Bapak, biarpun ada izin, saya tidak percaya gitu. Gitu ya Pak. betul. Saya dukung Bapak, itu saya akan pelajari Pak, orang-orang yang usil banyak Pak, di daerah kami banyak. Majulah dulu kamu, setelah Anda berhasil saya akan ikut. Ada yang ngomong begitu Pak, orangnya kerja di kapal pesiar lagi Pak. Saya Iya, merasa heran, jangan Anda bangga meskipun bekerja di kapal pesiar, tapi ini kan suatu bisnis akan berjalan Pak. Seperti iya, dikatakan itu, kalau kita tidak bisa uh, mempekerjaan uang kita akan selamanya sampai mati kita akan kerja Pak. betul. Benar itu Pak, kata itu benar. Aktifkan. Makanya Ya, ya benar Pak. kita Ya, mencari uang atau memiliki uang. ya, Ini yang paling penting dulu ya, harus dibedakan. Jadi kita ya, punya ya Pak. kekuatan nih Pak, Pak Wayan Ya, Rosten. Jadi terima ya. kasih sekali supportnya Pak Wayan Selama Pak Rosten. Ya, Hmm. selama Pak Profesor ada, itulah izin saya. Saya itu Amin Bapak Pak. adalah izin saya gitu. Yang lainnya tuh enggak Iya, lah, biarpun atasnya beribu-ribu tempel Bapak di sana izin, saya enggak percaya juga. Itu kan bisa aja dibikin. Kehadiran Bapak sudah iya. merupakan izin yang nyata gitu Pak. Saya Amin. saya Terima tidak kasih ragu Pak Pak. Iwan Rosten. Ya, Kita itu harus ngopi. kepercayaan saya Pak. Ya, ya. Saya banyak Jadi gini, dirugikan Pak. ya, Ya, ya. amin, Saya banyak dirugikan oleh perusahaan-perusahaan abal-abal. Saya amin. enggak gitu Pak. Ya, itu Ya, mungkin tetap jodoh berjalan. saya, mungkin ya tetap Pak. Saya enggak pernah ragu Pak ya. Ya, Seperti selagi sekarang masih ini, hidup ya. Ya, itu pun modal minjam tuh Pak, bukan modal dingin tuh Pak. Ya, pokoknya kali berkat ini berkat bisa ini ya. tembus. Ya, 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 contoh lah, berkat misalnya, ini ya, ya, berkat Mbak ini Wijayanya itu, ya memberikan motivasi ke saya gitu. Saya amin, thank pelajari you. benar juga gitu. Ngapain Ya, kita ketakutan gitu. Pak, saya berani ya, ngebon betul. istilahnya Pak. Ya, terima kasih Prof. Sehat selalu. Ya, Semua pokoknya rekan-rekan Pak Iwan semua Rosten jalan tetap selalu. berjalan. Ya, Ya, contoh ya, lah, misalnya kita punya niat baik di dalam satu usaha, terus kita punya ya, dana yang besar gitu. Apakah ya, kita langsung ke masyarakat bagi-bagi? Kalau kita bagi-bagi, masyarakat akan menjadi lebih tidak terdidik, gitu ya loh. benar Ini Pak. bukan Dengan menyinggung cara siapapun memberikan di sini ya, informasi seperti ini ya, ya benar ya bukan Pak. menyinggung siapapun. Bagaimana Ya, modal yang besar ini kita masukkan ke dalam satu komunitas untuk memutarkan, untuk memiliki uangnya kita, yaitu dunia investasi. ya, Lain tidak ada lagi. Jadi dari dunia investasi ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang pertama? Pertama adalah cash flow-nya kita bisa berjalan. Nggak bikin Nah, geprek. kedua, kita bisa membantu orang-orang sekitar kita. Ingat benar itu. Pak, benar Hmm? itu Ya. itu yang penting Pak. Oke, Ya. Pak Wayan, kita Kalau di kasih Bali, mereka yang kalau di Bali, Pak Profesor, kalau di Bali namanya Moyadnya, Pak. Kalau di Bali namanya Moyadnya. itu ya. Ya, ya, Jadi terima kasih, ketemu Pak. kita kasih ke Ya, mereka. Inilah semangat dari ya, Pak ya, Iwayan Rosten ya, yang terus kita bersama, kita majukan Paloma malam ini yang sudah gabung ya. ya, Mari kita angkat satu positif dan kita melakukan
Ya, untuk sebuah kecepatan pengembalian kepada kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau ya. misalnya ada Jangan masih ngurus izin yang, lagi, Pak. ya betul, Iya. ada yang tanya izin ini, Jangan ngurus kita izin. terlalu sibuk dengan hal yang Jangan memang jangan bukan ngurus izin, Pak. kapasitas Ya, kita nantinya. ya. Udah, udah Kapasitas kita, kerjakan yang kapasitas sudah kita ada adalah aja. bagaimana ya Ya, mengembangkan proyek ini sedemikian rupa sehingga bisa memberikan keuntungan untuk kita. ya, Ya, baik ya, Pak Iwayan ya, Rostan, terima kasih dengan dukungannya ya, malam ini. Sungguh hebat sekali ya. ya. Saya angkat dulu Izin, Pak. teman-teman yang lain. Pak Sopyan sebentar ya. Saya angkat ada Pak Jenny tadi, ada mau tanya. Silakan buka mic-nya Pak Jenny Obama. Ya Assalamualaikum silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Mesuji Lampung, Pak. Dari Lampung. Ya, Mesuji, Lampung. Oh, Mesuji, Mesuji. Wah, dekat deh. Dulu saya di Lampung Tengah, Pak. Oh ya, ya. 3 jam Jadi aja begini, dari sana ya. Ya, silakan, Pak. kalau terkait dengan investasi itu sebenarnya sudah bosen, ya. Terlalu sering terkena prank. Yang terakhir kemarin di Sir Gris Investment. Tapi alhamdulillah itu masih aman karena hanya mencoba sekitar berapa 3-4 hari selesai. Kemudian ada tawaran di Polama. Ya sekilas kalau saya melihat hanya Paloma, ya, Paloma. Paloma itu Ya. memberikan semacam profitnya itu kecil. Ya, kalau memberikan profit kecil biasanya kan mestinya perusahaan untungnya banyak, gitu kan. Kalau perusahaan untungnya banyak, ya kalau memang amanah ya insya Allah aman, kan gitu. Kembalinya seperti itu. Kemudian untuk Pak Iwayan tadi itu sebenarnya kalau terkait masalah dengan izin segala macam itu memang sangat penting sekali ya. Kalau mengingat kembali kepada perusahaan besar itu sangat dibutuhkan itu yang namanya pengakuan itu, gitu kan. Tapi kalau secara pribadi saya coba akan mengukur sejauh mana sambil mempelajari gitu kan. Kalau yang namanya bisnis kripto itu sebenarnya nggak ada pernah rugi selama dalam kondisi turun nggak pernah dijual itu. Tapi di sini kan kita hanya mempercayakan perusahaan yang sudah memang ya kalaupun mungkin ya pengalamannya lebih dari kita. Itu. Jadi sekedar apa ya Saran. bukan saran mohon maaf saya nggak saran ya sekedar sharing saja yang ingin saya tanyakan Bang gini Pak Prof. Ya. Ini kan belum lama nih tampaknya ini. Nah, Ya. ini. Kemudian kan eh, yang saya itu belum pernah gerak ya. Di sini kan ada referral itu yang di sana itu memang tampaknya besar, besar. Barangkali ada subsidi silangnya di situ. Terlepas dari pembagian hasilnya itu tampaknya ya memang kecil sih kalau saya lihat kan gitu. Gitu. Jadi ya disitulah barangkali perusahaan akan mendapatkan kan gitu. Sebenarnya itu apapun bisnisnya itu kalau memang amanah nggak dibikin scam, insya Allah ya long life gitu. Ya mudah-mudahan di Paloma ini benar-benar bisa dipercaya. Cuma harapannya itu aja sih Pak Wayan kita sama-sama gitu. Kalau jujur saya juga baru mencoba sih. Syaratnya mau coba baru sekian hari dan juga ya pakai yang seminimal mungkin dan sengaja saya ambil yang hanya 7 hari sehingga ketika nanti saya harus mencoba untuk menambah itu nggak terlalu lama menunggu kan gitu atau yang di atas nanti saya jadikan sebagai semacam apa ya lumbung dan nanti baru di bawahnya akan saya isi kembali dengan akun yang lain mungkin gitu kalau saya itu terima kasih Ya. Pak Prof Terima mohon kasih mohon ini. Bapak dari Mas Suji. Tadi agak hilang sedikit ini. Kemana ini tersimpan ya. Jadi terima kasih dengan strategi yang Bapak jalankan. Inilah yang kita mau ketika member memang sudah menjadi member ya, sudah membeli paket, mulailah belajar seperti kita buka kebun. Ya, ini salah satu contoh saja. Pertama adalah harus dibajak kebun itu. Yang kedua kita tanam bibit. Bagaimana mengharapkan bibit ini bisa bertumbuh. Ya, setelah itu kalau dia bertumbuh,
bagaimana musim yang akan menghalangi kita untuk bertumbuh itu. Ya, saya kiranya sekitar kita lah ya yang punya pikiran negatron, gitu. Orang-orang yang negatron. Itu yang menghalangi kita, padahal kita sudah mempunyai sebuah arahan atau tujuan yang bagus untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited ini. Jadi di luar sana banyak beberapa perusahaan ya melakukan hal yang sama juga. Tapi di kita bukan ditradingkan ya Pak. Kita mengambil perbedaan harga di dua bursa. Jadi setiap bursa cryptocurrency, kalau kita staking atau lending, itu hanya mendapatkan bunga. Kita mengharapkan bunga aja atau pinjaman gitu. Kalau lending itu kan kita pinjam meminjam. Jadi dari hal yang seperti ini, yang sederhana yang sering kita lakukan dari Senin sampai Jumat, itu saling belajar, saling mengerti, ya, bagaimana istilah cryptocurrency ini bisa muncul. Blockchain, cryptocurrency, arbitrase. Jadi ketika dua bursa ada berbeda harganya seperti hari ini, saya masuk dalam bursa A, saya sebut ada bursa A. Bursa A di posisi 60.100 dolar, gitu. Bursa B itu posisinya di 61.000 ya 100 dolar gitu anggapnya. Nah, bagaimana dari apa softwarenya kita dari Paloma Asia Pacific Limited ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Bagaimana bisa mengambil perbedaan harga itu? Jadi sudah disiapkan, Pak, sebenarnya. Harga itu tinggal kita ambil karena diambil itu bukan perusahaan kita saja mau berebut angka itu yang 1.100 itu. Diingat, Pak, ya, ratusan perusahaan sudah melakukan yang mengembangkan proyek yang namanya trading arbitrase cryptocurrency. Kita bukan trading yang melihat cat, bukan, tapi harga yang sudah tersedia di bursa. Jadi itu salah satu keamanannya juga, Pak. Kita nggak perlu nunggu seharian atau enggak ada. Dia sudah ada tersedia di bursa. Hanya teknologi yang bisa masuk ke dalam. Nggak Karena perlu membaca kecepatan, channel. ya, perubahan harga itu per milidetik, Pak. Kalau individual yang melakukan gitu, manusia yang melakukan, Terlambat, hanya 1-2 terlambat kali Pak. dia bisa. Terlambat Pak. Gitu loh. Ya, tadi ya Pak Wayan. Jadi hal ini jadi satu yang unik untuk teman-teman nih. Selama ini, wah kita pakai trading nanti untungnya segini segini. Itu bohong semua saya lihatnya gitu loh. Nggak bisa mencapai. Tapi kalau arbitrase cryptocurrency, dia bisa 90% ngambil profit. Anggaplah untuk satu hari kita sebut aja Bitcoin, Pak. Yang standar yang bisa kita ambil itu 2,5% setiap hari. Kalau dia masuk market. Kalau dia 2 kali masuk market gimana? Dalam waktu 24 jam itu. Dia bisa ngambil berapa persen keluar gitu. Nah, jadi harga yang sudah tersedia di market yang bisa kita ambil. Bukan pertandingan, maksudnya tanding sama orang. Bukan, tapi kita merebutkan kue itu. Cuman misalnya yang satu perusahaan A, misalnya dari bursa A, ya exchanger gitu. Atau bursa, di sana kita sebut bursa aja lebih pas. Itu di harga posisinya adalah 60.000. Sekarang kan posisi itu 60.000 Bitcoin saja, ya. Bitcoin saja ya posisinya. Nah, sekarang di bursa B harganya adalah 61.100 dolar. Nah, bagaimana merebutkan 1.100 dolar ini? Kalau kecepatan perubahan volatilitas harganya itu adalah per milidetik. Kita lihat kiri, kanan kita lihat udah berubah, Pak. Jadi jangan khawatir kalau pertandingan ini kita hanya merebut dari pasar yang begitu banyak orang ingin merebut 1.100 ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya teknologi canggih itu mungkin bisa terdepan, dia bisa mengambil hasil itu. Mungkin sekali ngambil 2,5, kita ngambil standar aja Pak gitu loh. 2,5% setiap hari, 2,5%. Mungkin 25% ini satu kali dia masuk pasar gitu. Begitu. Nanti saya angkat ya Pak Saif Gumilar. Kemarin nggak sempat kita ngobrol loh Pak. Gitu loh. Saya selesaikan dulu untuk Pak Jenny Obama dari Mesuji. Begitu Pak Jen. Ya. Nah, di situ permainannya. Jadi kalau yang di luar sana kayak trading ini, trading itu nggak ngerti saya kalau yang trading memang pengalaman ada di Falas gitu dulu. Tapi itu sangat sulit sekali, Pak. Maka di Falas pun sekarang orang pakai arbitrase apa Falas gitu, forex, arbitrase forex.
Tapi susah sekali untuk ngambil itu kalau softwarenya tidak canggih. Nah, yang paling paling bagus bisa diambil cuma ada di cryptocurrency karena perubahan harga volatilitas itu. Selisih harga dari satu bursa, dua bursa, tiga bursa itu bisa dipakai sebagai satu keuntungan dan peluang ambil hasil dari sana. Jadi sudah tersedia di market, Pak. Oke, Pak Jen, Obama. Ya, Semoga semangat terus di Mesuji. mudah-mudahan ya Ya, sekedar mainan minta waktu koin micin juga main kok. betul betul. Ya, oke lanjut yang Prof, lain. minta waktu dikit, Prof. Gimana Pak Wayan? Saya mau menjelaskan biar tidak ada kesalahpahaman ya. Masalah izin Ya, itu harus memang ada, tetapi di sini di Paloma kan sudah ada. Selanjutnya jangan internasional. kita Ya, membicarakan masalah izin lagi, itu maksudnya biar nggak tersinggung ya. jalankan, Nanti kan tersinggung jadinya bicarakan, kalau tidak jalankan. Ya, betul. seakan izin itu ya jangan memikirkan izin karena sudah ada izin gitu maksudnya. Jangan setiap hari dihitung izin aja gitu. Sekarang bagaimana mengelolanya itu gitu. Dikelolanya Mengelola, sekarang betul. lahan itu ya betul. Itu sekarang Mengelola yang lahan itu dipikirkan sudah. gitu ya. Ya, biar tidak salah nanti biar tidak mengambang jadinya. Izin memang perlu. Betul, betul. Tapi di Paloma kan sudah ada izin. Jangan itu lagi dibicarakan. Sekarang pengelolaannya dibicarakan. Apa campurannya, apa pupuknya gitu. Itu yang dipikirkan Ya. gitu. Terima kasih, Sangat Bro. luar biasa, Pak Iwayan Rosten. Tepuk tangan untuk Pak Iwayan Rosten. Thank you, Pak. Jadi Obama, itu sekiranya yang kita mau semangat ini. Nah, jadi memang malam ini terima kasih sekali kepada tim. Jadi setiap minggu akan ada setiap Kamis. Bagi mereka yang sudah menjadi anggota, maka inilah forumnya setiap Kamis. Dan terima kasih untuk saran dari Ibu Dewi juga. Kita sudah percobaan hari ini bagaimana reaksi dari teman-teman ya yang fokus kepada pengembangan ya. Kalau di hari-hari biasa mungkin boleh bertanya yang lain. Nah, sekarang di Paloma setiap hari Kamis kita khusus pengembangan. Bagaimana pengembangan ke depan? Bagaimana langkahnya? Bagaimana kecepatan? Karena ini masalah waktu. Izin Pak, izin. Ya, Boleh izin ya Pak? dari siapa ini? Pak San Pak, dari Kalimantan Barat. Oke, silakan Pak, silakan. Jadi satu saran dan satu pertanyaan. Ya, Ya, sebelum saya mulai tadi minta maaf dulu karena tadi lagi smoking, karena itu ya, kebiasaan sambil ngopi Pak ya. ya silakan. Oh, ngopi. Jadi saran pertama, saya juga baru hari ini ngedaftar, jadi Ya, udah bertanya panjang lebar dengan admin Mbak Fitri ya, ya, kalau nggak salah ya tadi. Fitri, ya, Ya, jadi saya udah paham dan udah mengerti lah ya Pak ya. ya, Cuma saran saya untuk aplikasi, untuk top up-nya aja Pak, saran aja ini, di mana dibuat lebih simpel ketika top up yang kita lakukan itu langsung masuk ke saldo akun Pak. Ya, jadi oh ya, dibuat lebih simpel aja. Jadi nggak ya, harus kita udah top up, kita screenshot lagi hasil tangkapan itu, lalu kita kirim, lalu kita diarahkan lagi untuk top up lagi masuk ke aplikasi, dan harus kita isi lagi seperti ya prosedurnya ya, yang saya dikirimkan oleh Mbak Fitri ya. ya, Itu sudah saran Pak ya. Ya karena kalau dari yang Bapak bicarakan dari tadi punya tingkat air yang cukup Ya, saya cakep. kurang bahasa Inggris Pak ya. Jadi ada AI yang cukup keren ya kalau saya lihat ya, bisa membedakan, bisa menggerakkan, melihat peluang dan sebagainya. Saya itu cukup wow sekali ya, teknologi yang wow. Karena manusia itu ya seperti Bapak bilang tadi, kalau manusia yang melakukan itu impossible Pak. ya betul. Ya, ya. Jadi menurut saya itu untuk saran aja untuk top up akunnya buat lebih simpel dan lebih easy aja, supaya langsung masuk ke saldo akun dari ya milik kita sendiri semua anggota. Kalau bukan saya usul lah, paling nggak. Usulnya itu sip. Itu pertanyaan Pak ya. Jadi satu pertanyaan, satu saran. Nah, pertanyaan saya tadi saya dijelaskan oleh Mbak Fitri bahwa pendapatan itu per bulan dari paket yang 7 hari, 30 dan sebagainya sampai yang 180 hari. Itu ada asumsi persentase pendapatannya sekian persen dan sekian persen per bulan.
Per bulan ya Pak ya. Misalnya untuk yang 180 hari, itu asumsi pendapatan persentasenya sekian persen per bulan. Apakah persentase keuntungan itu dari per bulan dibagi ke 30 hari atau 26 hari aktif kerja, Pak? 30 Halo Pak, hari. ya.